Bila Kristus. Saudari saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk lebih dari biasanya. Kalau hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu, kata Tuhan? Orang-orang berdosa pun demikian. Kalau meminjamkan uang ataupun barang kepada mereka dengan meminta upah, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun melakukan itu. Tapi kamu yang biasanya membenci musuhnya, mencaci maki orang yang menghina, tapi kamu tidak, malah minta berkat kepada mereka, rasanya itu nggak mungkin dialami sekarang. Hanya senggolan sedikit mobil langsung keluar marah-marah. Saya lihat di televisi langsung menimpuk ataupun merusak mobil orang yang menyenggolnya dan seterusnya, sampai orang di dalamnya ketakutan. Dan inilah yang terjadi, bagaimana seorang untuk mencintai Yesus melebihi segala sesuatu. Suatu takaran akan dicurahkan ataupun dipakai oleh kita. Kalau kita mau tidak dihukum, ya jangan menghukum orang. Kalau kita nggak mau dihakimi, jangan menghakimi. Dan itu saja poin bacaan Injil yang kita dengar. Tetapi yang menarik bagaimana dalam Mazmur tanggapan, Tuhan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Engkau tahu kapan aku berdiri, kapan aku duduk, kapan aku berbaring, kapan aku tidur. Engkau dari jauh melihatnya. Maka pandemi ini juga membuat kita mau tidak mau harus berpikir, bertindak bijaksana. Kalau kita tahu di luar di sekitar kita ada banyak virus, bahkan di Jakarta sudah melebihi dari rata-rata paling tinggi, maka mungkin Senin mendatang kita akan kembali dibatasi untuk bergerak ini itu. Hal itu menjadi baik kalau memang diikuti dengan segenap, dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dan juga dengan sesuatu yang dari dalam kita, bukan karena dari luar. Maka kita pun bisa menjaga protokol ataupun kesehatan ini untuk bisa sungguh-sungguh istilahnya ya, kalau saya berpikir tuh, kalau tangan saya kotor ya saya harus cuci tangan, betul ya. Tapi tangan saya bersih, saya tidak main kotor-kotoran, ataupun bahkan kalau saya memegang jara anjing saya itu rasanya kotor. Tapi sesuatu yang kotor sebenarnya ada di pikiran kita. Kadang-kadang kita terlalu cepat mudah berprasangka. Padahal yang kotor itu bisa terjadi dari sesuatu yang bersih, makanan yang bersih. Tapi lupa bahwa saya itu punya keluhan. Oh iya, saya tidak enak badan, saya panas, semuanya bersih. Padahal saya membahayakan orang lain. Maka kesadaran itulah yang harus kita perhatikan, agar orang-orang di sekitar kita itu bukan malah menjadi terkena virus itu. Bahkan orang-orang yang bersih pun bisa terjadi ketika dia tidak pernah berpikir untuk memeriksa. Kalau hari Selasa yang lalu saya harus disodok gitu ya, kalau swab kan ya. Itu biasanya hanya sebenarnya untuk keperluan, karena saya Sabtu kemarin itu harus misa dengan Bapak Uskup, ataupun tanggal 13 besok saya harus misa di Matraman karena ada napak tilas. Ini keperluan formal, harus dilihat, oh iya ini dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, saya bisa menjaga diri saya bersih. Kalau saya sadar saya berhadapan dengan orang lain, oh ya saya pakai masker sehingga kotoran atau virus, baik virus flu atau virus pandemi ataupun virus corona ini tidak tertular bagi yang lain. Tapi ya kita menjadi orang yang tidak terlalu bentar-bentar
tutupan semuanya, sehingga akhirnya kita nggak bisa berinteraksi dalam rumah. Dalam rumah semua sudah tidak keluar, oke, bisa lebih santai. Teman-teman, saudari, saudara terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita tahu apa yang akan dilakukan oleh orang banyak, khususnya apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Bapa begitu murah hati, kalau kita memberi maka kita pun akan diberi. Kalau kita memaafkan maka kita pun akan dimaafkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, suatu takaran yang memang akan kami terima kalau kami berbuat jahat. Kami takut, kami membenci orang lain, kami menghakimi orang lain, kami menghukum orang lain, maka kami pun akan menerima itu. Tapi karena Engkau murah hati, karena Engkau begitu baik, maka Engkau selalu memberikan kepada kami, juga kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang membenci, orang-orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh bisa berbuat sesuatu bagi orang yang membutuhkan, khususnya keluarga kami. Semua yang kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.